Shalom shalom semua anak hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Ya, hari ini Mama Pris senang sekali bisa lihat kalian kembali walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan juga Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk bangun di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan kembali memulai pembelajaran kami Tuhan. Walaupun saat ini kami masih belajar dari rumah, tapi kami sukacita Tuhan mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang ikut pelajaran Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberkati hidup mereka. Biarlah pembelajaran hari ini boleh semakin memberkati mereka Tuhan dan menjadikan mereka anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan orang tua mereka. Dan berkati juga Tuhan kami guru-guru yang ada di sekolah yang mengajar anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami juga kesehatan dan juga Tuhan biarlah setiap ilmu yang kami berikan boleh dimengerti oleh setiap anak murid kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan itu di bab yang ke-9. Ya, bab yang ke-9 itu kita akan mulai. Bab yang ke-9 judulnya adalah keluarga yang mengasihi. Keluarga yang mengasihi ya. Kita akan mulai. Mem April akan bacakan. Kalian lihat buku paket kalian di halaman 66 ya. Keluarga yang mengasihi. Yang pertama, kita akan belajar saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Kita belajar ya sayangnya. Ayah dan ibu menikah dan membentuk keluarga. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Anak-anak juga dilahirkan dalam keluarga. Keluarga harus hidup saling mengasihi dan mencintai. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa agar hidup bersama. Mereka saling mengasihi dan membangun sebuah keluarga. Abraham mencintai Sarah meskipun mereka sudah tua. Tuhan memberikan seorang anak kepada mereka. Anak itu dinamai Ishak, yang seperti kita tahu ya, anak Abraham adalah Ishak. Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak anaknya. Ayub ingin hidup saleh dan mengasihi istri serta anak-anaknya. Setiap kali anak-anaknya selesai berpesta, Ayub selalu membuat mesbah dan mempersembahkan kurban. Ayub memohon Tuhan mengampuni keluarganya. Mereka telah melakukan dosa melawan Tuhan, yaitu saat mereka melakukan pesta dan ucapan syukur. Ayub mengasihi keluarganya dan melindungi mereka. Ya, itulah orang tua. Walaupun anaknya sudah berbuat dosa atau berbuat sebuah kesalahan, tapi orang tua sangat mengasihi anak-anaknya. Coba ingat kalian di rumah, kalian pasti pernah melakukan kesalahan kepada mama, papa, atau oma, opa, atau orang yang lebih tua dari kalian. Tapi apakah mereka membenci kalian? Tentu saja tidak, ya. Mereka tetap mengasihi kalian, sekalipun kalian berbuat salah. Orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian pasti tetap mengasihi kalian anak-anaknya ya. Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada keluarga. Ia mencukupkan semua keperluan di dalam keluarga. Tuhan Yesus mengasihi keluarga dan kehidupannya. Paulus memberikan nasihat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah firman Tuhan kepada kita sebagai anak-anak ya. Jadi kita harus mentaati orang tua karena itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus menghormati orang tua kita karena supaya apa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur kita selama kita di bumi ini ya. Ingat itu dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, juga dalam Kolose 3 ayat 20 sampai 21 seperti yang sudah pernah kita pelajari ya sayangnya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini gak cuma buat anak-anak, tapi buat papa-papa ya. Bapak-bapak itu adalah papa-papa kalian yang ada di rumah. Supaya tidak menyakiti hati kalian anak-anak. Supaya apa? Supaya kalian hatinya tidak kesel, tidak tawar hati, tidak sebel terhadap papa-papa kalian. Ini adalah firman Tuhan kepada anak-anak dan juga kepada papa-papa ya. Mengapa sih kita harus mengasihi keluarga? Ini jawabannya. Karena Tuhan yang sudah memberikan perintah untuk mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan perintah untuk saling mengasihi. Dan kasih itu memberikan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ya, karena kasih yang Tuhan berikan itu, karena kasih yang kita berikan kepada keluarga kita itu memberikan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ada nggak kalau kita mengasihi keluarga kita, tapi kita nggak bahagia, kita malah sedih? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti ketika kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi keluarga kita yang adalah kebahagiaan di dalam keluarga. Papa mengasihi anak-anaknya, mama mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi papa dan mamanya. Pasti keluarganya bahagia ya. Oke, ayah dan ibu mengasihi semua anak-anaknya. Anak-anaknya menaati dan menghormati ayah dan ibunya. Itu pasti ya, tentu ya sayangnya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi setiap keluarga. Ia ingin agar semua anggota keluarga hidup saling mengasihi. Kasih Yesus mengikat hati semua anggota keluarga. Ingat, kasih Yesus mengikat hati semua anggota keluarga. Untuk apa? Untuk hidup saling mengasihi dan memperhatikan anggota keluarganya. Karena kalau kita sudah hidup saling mengasihi, pasti kita akan memperhatikan anggota keluarga kita. Contohnya, papa mama mengasihi kalian, pasti memperhatikan kalian anak-anaknya. Apa yang menjadi kebutuhan kalian? Misalnya sekolah, misalnya juga kalian pengen baju baru, pengen sepatu baru, pengen apa yang kalian ingin diberikan oleh orang tua kalian. Itu buktinya orang tua memperhatikan kalian. Begitu juga dengan kalian. Ketika orang tua kalian sakit, kalian pasti memperhatikan papa dan mama kalian. Atau ada nggak di sini yang cuekin mama papanya kalau sakit? Nggak ada ya, nggak ada. Di sini memang aku yakin kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang mengasihi keluarga kalian. Ketika mama dan papa sakit, kalian pasti mendoakan, memberikan perhatian kepada orang tua. Misalnya kalau papa atau mamanya pulang kerja, perhatian kecil yang bisa kalian berikan adalah coba ambil air minum, air putih atau apa, diberikan kepada orang tua kalian yang pulang bekerja. Pa, ma, ini air putih minum dulu. Wah, pasti papa dan mama, papa atau mamanya pasti bahagia sekali. Pasti bersyukur memiliki anak-anak hebat seperti kalian. Atau misalnya kalau papa dan mamanya pulang kerja, kalian sudah tidur, besok paginya bangun pagi, ucapkan salam. Shalom, selamat pagi papa dan mama, apa kabar hari ini? Seperti itu. Atau misalnya lewat WA, boleh. Pasti anak-anak di sini sudah pintar main handphone semua ya. Lagi misalnya kalian sudah lagi jam istirahat jam sekolah gitu ya, kegiatan belajar sekolah. WA mama papanya, shalom mama papa, shalom ma, shalom pa, apa kabar? Semangat ya ma, pa bekerjanya. Tuhan Yesus memberkati. Coba ucapkan seperti itu, pasti mama dan papanya bahagia sekali, ya kan? Coba kalian lakukan ya. Coba kalian lakukan mulai dari sekarang. Beri perhatian yang walaupun kecil sekali kepada orang tua kalian, pasti orang tua kalian berbahagia, ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi ya. Jadi inilah perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kenapa kita harus saling mengasihi?
Karena Tuhan Yesus, karena Allah Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Oleh karena itu kita pun harus saling mengasihi. Ya sayang, nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mengasihi sama manusia? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Ingat ya, ingat. Oke, sip. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Kasih Yesus tulus dan rela berkorban bagi orang lain. Kasih seperti ini disebut dengan kasih agape. Ya, kalian garis bawahi. Kasih mulai dari atas ya. Kasih Yesus tulus dan rela berkorban bagi orang lain. Kasih seperti ini disebut dengan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih Yesus tulus dan rela berkorban bagi orang lain. Itu adalah kasih agape. Kalian garis bawah ya sayangnya? Oke, mantap ya. Tuhan Yesus mau agar manusia memiliki kasih agape tadi, sehingga saling mengasihi dengan tulus di dalam keluarga. Oke dong, sip. Yang kedua, kita akan belajar saling menolong menanggung beban. Ayah, ibu, dan anak-anak hidup bersama di dalam keluarga. Betul sekali. Ayah tidak dapat bahagia tanpa ibu dan anak-anaknya. Demikian juga ibu dan anak-anak di dalam keluarganya. Semua anggota keluarga harus saling menolong. Ingat ya, setiap anggota keluarga harus saling menolong. Jangan mamanya kesusahan bawa belanjaan gitu ya. Aduh berat, kalian diam aja. Tapi enggak begitu, kalian lihat mama papa kalian lagi butuh pertolongan, dengan cepat, sini ma, pa, aku bantu. Itu adalah anak Tuhan yang hebat ya. Semua orang membutuhkan orang lain di sekitarnya. Tidak ada orang yang dapat hidup seorang diri. Ya, itu adalah manusia tidak dapat hidup seorang diri. Ayah dan ibu mencari nafkah untuk keluarga ya. Ayah menolong ibu mencari nafkah untuk keluarga. Seperti Mem April, misalnya mama kalian bekerja, itu adalah mama kalian menolong papa kalian bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga ya. Ibu menolong ayah merawat dan membesarkan anak-anak, tugas seorang mama ya. Anak-anak menolong ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan di rumah. Iya, kalau papa mamanya lagi bekerja di luar, kalian anak-anak jangan ngeberantakin rumah. Begitu mama papa pulang kerja, semua rumah kayak kapal pecah. Aduh, papa mamanya pusing, udah macet-macetan di jalan. Aduh, di rumah, aduh semua berantakan. Aduh, tidak boleh ya sayangnya. Begitu. Kalau di rumah, misalnya walaupun main bersama mbak, sama oma, sama siapa aja di rumah, kalau habis bermain dirapikan sendiri. Begitu juga dengan tugas sekolah, sudah bisa mandiri. Kalau belum mengerti boleh ditanyakan. Tapi berusaha harus mandiri ya. Mandiri, karena sebentar lagi kalau naik kelas 2, itu artinya kalian semakin besar. Ya, secara umur kalian makin besar, secara kelas kalian makin besar, semakin hebat ya. Ayah menolong anak-anaknya pada waktu belajar di rumah. Iya, kalau papanya punya waktu, puji Tuhan. Tapi kalau tidak punya waktu, jangan marah. Kalian bisa bertanya lewat WA kepada papa kalau lagi senggang, atau kepada mama ya. Oke. Nah, ibu menolong anak-anaknya menyediakan makanan dan minuman. Iya, pasti ketika kalian mau sekolah nih, tatap muka, pasti mama yang membuatkan kalian makanan yang enak dan menyediakan minuman buat kalian, ya kan? Iya. Anak-anak mendapat tugas merapikan tempat tidur atau membantu menyapu lantai dan halaman rumah. Ya, itu tugas kalian. Bantu orang tua kalian mulai dari hal kecil, menyapu rumah saja. Atau apa hal yang bisa kalian lakukan? Merapikan tempat tidur, merapikan kalian setelah bermain, itu sangat hebat ya. Ini manfaat hidup saling tolong menolong dalam keluarga. Boleh kalian garis bawahi. Yang A, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang B, mengajarkan untuk mandiri seperti kata Mem April tadi. Yang C, belajar bertanggung jawab. Kalian main sendiri, berarti kalian harus punya tanggung jawab merapikan mainan kalian. Kalian tidur di tempat tidur kalian, bertanggung jawab merapikan tempat tidur kalian. Dan yang lainnya, kalian sekolah berarti bertanggung jawab, berusaha mengerjakan tugas sekolah dengan mandiri. Itu adalah tanggung jawab ya.
Yang D, merasa sepenanggungan. Apa artinya Mem? Merasa sepenanggungan. Misalnya gini, Mama seperti tadi Mem aplikasi contoh. Mama dan Papa misalnya kerja, capek di rumah, pasti capek lelah gitu ya, karena di jalanan pasti macet. Pulang kerja pengen istirahat ketemu kalian, pengen bermain dengan kalian, tapi yang dijumpai adalah di rumah berantakan, pasti Mama dan Papa pusing. Kalau kalian sepenanggungan itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kalian. Itu artinya sepenanggungan. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kalian. Contohnya, Papa dan Mama letih pulang dari kerja, capek. Kalian sepenanggungan, kalian merasakan, oh iya Mama dan Papa capek ya. Oh aku harus bawa minuman buat Mama dan Papaku, minimal air putih. Atau aku tidak boleh berantakin rumah, karena kalau aku berantakin rumah Mama pasti capek nanti merapikannya lagi. Itu merasakan kalau Mama pulang kerja pasti capek, jadi kalian harus menolong kalau kalian di rumah. Ya, oke dong, pastinya. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus saling tolong menolong, karena itu adalah hukum Kristus ya. Nah, orang yang suka menolong akan melakukan kebaikan dan taat kepada perintah Tuhan Yesus ya. Kita dengan tolong menolong berarti kita melakukan kebaikan dan taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Oke? Nah, sip, pasti. Yang ketiga, kita akan belajar memaafkan dan berdamai. Memaafkan dan berdamai. Oke. Keluarga yang saling mengasihi dan saling mengampuni keluarga yang saling mengasihi akan saling mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengampuni. Orang tua memaafkan kesalahan anak, anak memaafkan kesalahan orang tua. Mengampuni adalah, garis bawahi, mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain. Lupa kalau mamanya buat salah, lupa kalau papanya buat salah, lupa kalau anak-anaknya buat salah. Jadi jangan ingat-ingat, kemarin kan mama begini, papa begini, papa lupa begini, papa begini, mama begini. Nggak boleh. Kita harus mengampuni. Kalau mamanya sudah berbuat salah dan mamanya sudah minta maaf, atau papanya sudah minta maaf, mau tidak memaafkan? Pasti mau ya sayangnya. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian salah, harus berani meminta maaf. Kalau diberikan sesuatu, harus berani mengucapkan terima kasih. Itu adalah anak-anak yang hebat. Pasti Tuhan Yesus kita akan tersenyum melihat kalian kalau kalian melakukan kebaikan dan berani mengampuni. Oke? Pastinya dong ya. Ada keramahan, kebaikan, dan kasih sayang dalam keluarga. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami ya. Dalam Efesus 4 ayat 32 ini firman Tuhan yang mengatakannya. Tuhan tidak pernah mendendam dan membenci manusia yang mengakui dosa dan mohon pengampunan. Ini ada firman Tuhannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ini adalah firman Tuhan. Ketika Daud berbuat dosa, Tuhan menghukumnya. Iya, kalau berbuat dosa pasti dihukum oleh Tuhan. Tetapi Daud mengaku dan mohon pengampunan. Tuhan mengampuni dan mengasihi Daud. Tuhan memberkati kehidupannya dan membuatnya berhasil. Ya, Tuhan membuat Daud berhasil karena dia berani mengakui dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian berbuat salah, berani mengakui dan mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua kalian dan juga mohon ampun pada Tuhan karena telah melakukan dosa melawan orang tua. Itu adalah Tuhan yang hebat ya. Yakub mengasihi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepadanya. Mereka menjual Yusuf kepada saudagar asing.
Yusuf menjadi budak di Mesir. Yusuf adalah orang yang jujur disertai Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Saudara-saudaranya tidak mengetahuinya. Suatu hari mereka datang membeli makanan di Mesir, sementara Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Yusuf memberikan makanan dan memaafkan mereka. Tidak ada keinginan untuk balas dendam. Yusuf mengampuni semua saudaranya. Iya, saat itu Yusuf bahkan mau dibuang dalam sumur. Tapi apakah Yusuf mendendam? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tetap mencintai saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat pada dia, tapi Yusuf tidak mendendam. Terbukti ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, saat itu terjadi kelaparan. Saudara-saudara datang ke istana. Mereka tidak tahu itu Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Akhirnya Yusuf tetap mengasihi mereka dan memberikan mereka makanan, sehingga saudara-saudaranya tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Itu adalah bukti kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, anak-anakku, apakah kalian mengasihi orang tua kalian dan keluarga kalian dan teman-teman kalian dan guru kalian? Pastinya. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang terkecil. Misalnya di keluarga, kalian mengasihi orang tua kalian. Di sekolah, kalian mengasihi guru-guru kalian dan teman-teman kalian. Bisa juga mendoakan mereka selalu. Orang tua, keluarga, teman-teman, guru, kalian doakan supaya semuanya sehat selalu. Ya, itu bukti kasih kalian yang bisa dapat kalian lakukan, yang nyata kalian lakukan ya. Halaman 70. Ia memberikan tempat tinggal di Mesir. Mereka akhirnya dapat bersama-sama lagi. Banyak orang tidak mau mengampuni orang lain. Ia mendendam dan membenci orang yang berbuat salah. Tetapi ingatkah kamu akan pengorbanan Tuhan Yesus? Yesus tidak pernah berbuat salah. Ingat, Yesus tidak pernah berbuat salah. Tetapi ia mau mengampuni. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni sesama. Terlebih lagi terhadap orang tua, kakak, dan adik sendiri. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni mereka, mengampuni sesama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Terlebih lagi terhadap orang tua kalian, saudara-saudara kalian, dan keluarga kalian ya. Oke dong. Saling mengampuni akan menumbuhkan kasih sayang. Selalu ada sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni sesama. Kalau kalian mengampuni orang lain, pasti Tuhan juga mengampuni dosa kalian ya. Seperti yang tertulis dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan juga akan menjawab doa orang yang telah mengampuni dan memberkati kehidupannya dengan melimpah. Jadi siapa di sini yang mau mengampuni ketika orang lain berbuat salah kepadanya? Wah, semuanya ya, puji Tuhan. Pasti hidup kalian penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan terlebih Tuhan akan memberkati kalian selalu dengan kebahagiaan dan kelimpahan ya. Dengan apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur, mengampuni, selalu berdoa kepada Tuhan. Oke, pastinya ya sayangnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Yang menjadi tugas kalian, lihat PS di halaman 71 yang bagian refleksinya. Yang titik 1, 2, dan 3 saja ya. Yang pernahkah kamu menyakiti hati keluargamu? Kalau pernah, tulis pernah. Sudahkah kamu meminta maaf atas kesalahanmu? Kalau sudah, tulis sudah. Apa yang kamu rasakan saat ini karena belum berdamai? Nah, kalau kamu belum berdamai, kalau kamu belum mau memaafkan, apa yang kamu rasakan? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah gelisah? Apakah bahagia? Boleh dicatat ya. Kalau kita belum berdamai, kita belum bisa memaafkan orang lain, apa yang kita rasakan ya. Kalian boleh tulis ini di buku paket kalian. Jawab di buku paket. Nah, yang menjadi PR halaman 68. Halaman 68 PR. Yang A, B, C, D, E, F ya. Nah,
apakah yang diajarkan Alkitab dalam Galatia 6 ayat 12 kalian baca dulu. Boleh dituntun atau dia temenin sama mama, papa, oma, kakak, adik, siapa saja boleh. Yang penting kalian tulis sendiri, bukan ditulisi oleh orang tua atau keluarga, tapi tulis sendiri PR-nya di buku paket saja ya. Nah, kesimpulannya apa yang mau kamu simpulkan dari materi ini boleh ya. Oke, nanti kalau sudah selesai kirimkan ke GCR agamanya Mem April. Oke. Nah, sampai di sini dulu anak-anak hebat pembelajaran kita. Hari ini kita diajari untuk saling mengasihi, saling menolong dan menanggung beban, terus memaafkan dan berdamai. Ya. Biarlah materi hari ini boleh memberkati hidup kalian dan juga Mem April. Kita saling mengasihi dalam keluarga. Karena apa? Masyarakat yang terkecil di tengah-tengah ini adalah keluarga. Jadi keluarga kita harus kita kasihi dulu terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengasihi keluarga, pasti kita bisa mengasihi orang lain ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diajarkan untuk saling mengasihi, untuk saling menolong dan menanggung beban. Dan terlebih Tuhan, kami boleh mengampuni dan berdamai ya Tuhan. Tuhan, ajar anak-anak-Mu sedari kecil boleh melakukan hal ini Tuhan. Karena ketika mereka melakukan ini, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkat yang melimpah akan Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan ajarlah mereka Tuhan sedari kecil mengasihi keluarga mereka, mengasihi orang tua, saudara-saudara dan keluarga besar mereka yang lainnya Tuhan. Dan juga teman dan guru-guru mereka ya Bapa. Bapa, ajarlah mereka sedari kecil Tuhan, agar mereka selalu hidup dalam berkat-Mu ya Tuhan, hidup dalam saling mengasihi ya Bapa. Bapa, berkati anak-anak-Mu, berikan kesehatan yang melimpah hari lepas hari dalam kehidupan mereka. Jauhkan anak-anak-Mu Tuhan dan setiap orang tua mereka Tuhan dari virus yang mematikan ini Tuhan, virus yang sangat sedang mewabah dalam muka bumi ini ya Tuhan. Tutup bungkus semua anak-anak-Mu dan orang tua Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga Tuhan setiap orang tua murid yang bekerja maupun yang mendampingi anak-anak-Mu belajar. Berikan berkat dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga kami guru-guru Tuhan, berikan kami kesehatan. Dan juga Tuhan, biarlah setiap kami, setiap ilmu yang kami berikan kepada anak-anak-Mu boleh memberkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami rindu Tuhan bersekolah lagi. Kami rindu Tuhan bermain lagi Tuhan dengan teman-teman kami dan guru-guru kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon jauhkanlah kami dari segala virus ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya virus ini boleh jauh dari muka bumi ini, bahkan menghilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar anak-anak hebat dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.